Halo, perkenalkan nama saya Antonia Petronella, NIM 11191123 dari Universitas Bina Sarana Informatika Pontianak. Di sini saya akan membahas materi karakter building pertemuan 1. Mengenal diri sendiri. Menurut salah satu ahli filsafat besar dari Yunani, yaitu Socrates, mengenal diri sendiri adalah awal mengenal kebenaran. Socrates mengistilahkan dengan gnosticism. You know yourself. Orang yang perlu mengenal siapa dirinya yang sebenarnya, sehingga ia mengenal kebenaran. Kebenaran itu merupakan kacamata atau frame yang membuat orang mampu berkomunikasi dengan orang lain secara otentik, tanpa kepalsuan, tanpa topeng. Orang yang telah mengenal dirinya akan mudah mengenal orang lain, karena mampu memahami orang lain, maka mampu menyesuaikan dirinya dengan berbagai gaya orang yang berbeda. Jadi, menjadi orang yang cerdas secara personal. Mengenal diri berarti memahami kekhasan fisiknya, kepribadian, watak dan temperamennya, mengenal bakat-bakat alamiah yang dimilikinya, sehingga punya gambaran atau konsep yang jelas tentang diri sendiri dengan segala kekuatan dan kelemahannya. Manfaat dan tujuan mengenal diri. Seseorang dapat mengenal kenyataan dirinya dan sekaligus kemungkinan-kemungkinannya, serta diharapkan mengetahui peran apa yang harus dia mainkan untuk mewujudkannya. Sebaliknya, orang yang tidak mengenal dirinya tidak mengetahui apa yang harus dikerjakan dan dikembangkan. Tidak memahami posisi diri akan membuatnya sulit mengarahkan diri kepada tujuan hidupnya, sehingga gagal dalam pergumulan hidupnya. Cara mengenal diri. Bersikap terbuka, open-minded terhadap kritik, saran orang lain, dan mau menerima apa adanya demi perkembangan dirinya, tidak defensif. Melalui penelusuran bakat dan kepribadian, melalui pengalaman sehari-hari, melalui kebersamaan dengan orang lain, melalui refleksi dan perenungan diri pribadi, merumuskan potret diri sendiri. Mengenali kondisi fisik, yaitu ada kekuatan dan kelemahan, positif dan negatif. Kekuatan yang pertama, supel. Supel ini orangnya mudah bergaul, mudah beradaptasi dan menyenangkan. Optimis, yaitu orang yang berpikir positif. Perfeksionis, orang yang berjiwa kuat, yang dapat membedakan benar dan salah tanpa toleransi. Dan salah adalah hal yang tidak boleh dilakukan. Mandiri, yaitu orang yang tidak mau menyusahkan orang lain, selalu berusaha memenuhi kebutuhan dirinya sendiri, tidak bergantung pada orang lain. Helper, yaitu seseorang yang senang dan ikhlas membantu atau menolong orang lain. Rendah hati, seseorang yang berpikir yang dia bisa dan dia miliki belum tentu baik dari orang lain, dan tetap menjaga sikapnya dan selalu rendah hati. Jujur, yaitu orang yang mengatakan apa yang sebenarnya terjadi pada orang lain, yaitu tidak berbohong. Kelemahan, sombong, yaitu orang yang menganggap dirinya lebih dari siapapun. Pesimis,
kurang percaya diri, tidak bisa mengambil keputusan, dan selalu melihat pandangan dari yang negatif. Penyendiri, yaitu orang yang mengasingkan dirinya sehingga tidak memiliki teman. Egois, selalu ingin menang sendiri dan memikirkan diri sendiri saja, tidak memikirkan orang lain. Busi, yaitu suka memberi perintah kepada orang lain. Dia sebagai pemimpin tetapi tidak memiliki sopan santun sebagai pemimpin dan tidak bertindak, hanya menyuruh-nyuruh orang saja. Pembangkang, yaitu orang yang benci dengan aturan, selalu tidak mengikuti aturan dan selalu melawan aturan. Modi, yaitu seseorang yang memiliki suasana hati yang mudah berubah-ubah sehingga orang lain sering kena imbasnya. Orang cacat fisik bisa sukses. Beberapa contoh. Nick Vujicic, Forsyth Game, Tony Melendez. Kesimpulan. Pengenalan akan fisik menyadarkan diri untuk menerima diri apa adanya. Dengan penerimaan diri, orang bisa sukses karena ia mau mengembangkan diri berangkat dari yang ada padanya, tidak menyalahkan keadaan fisiknya. Menjadi percaya diri, mampu berusaha menjadi berkah bagi sesama. Memahami temperamen. Ada 4 jenis temperamen. Yang pertama, sanguinis. Sanguinis adalah orang yang sangat bersemangat dalam hidupnya. Ia selalu tampak ceria, hangat, bersahabat, dan sangat menikmati hidup. Koleris. Koleris ini memiliki kemauan keras dalam mencapai sesuatu. Ia adalah seseorang yang aktif, praktis, ceketan, mandiri, dan sangat independen. Melankolis. Melankolis merupakan temperamen yang paling kaya. Ia memiliki rasa seni yang tinggi, kemampuan analitis yang kuat, perfeksionis, sensitif, berbakat, dan rela berkorban. Plekmatis, yaitu orang yang memiliki sifat alamiah pendamai. Ia biasanya menghindari kekerasan karena itu jugalah ia adalah orang yang mudah diajak bergaul, ramah, dan menyenangkan. Kesimpulan. Dalam kenyataan, orang tidak hanya memiliki satu temperamen, sehingga ada perpaduan Sankol, Sanmel, Sanplek, Kolsan, Kolmel, Kolpel, Melsan, Melpel, Pelsan, Pelkol, dan Plekmel. Mungkin juga perpaduan lebih dari itu. Kepribadian watak temperamen. Kepribadian adalah organisasi dinamis di dalam individu yang terjadi dari sistem-sistem psikofik yang menentukan tingkah laku dan pikiran secara karakteristik dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Watak. Watak adalah totalitas dari keadaan-keadaan dan cara bereaksi jiwa terhadap rangsang. Secara teoristis, watak dibedakan, yaitu watak yang dibawa sejak lahir dan watak yang diperoleh. Temperamen adalah gejala karakteristik daripada sifat emosi individu, termasuk juga mudah tidaknya terkena rangsangan emosi, kekuatan serta kecepatan bereaksi kualitas kekuatan suasana hatinya,
segala cara daripada fluktuasi dan intensitas suasana hati. Gejala ini bergantung pada faktor konstitusional dan karenanya terutama berasal dari keturunan. Mengenal bakat, pengertian bakat. Bakat merupakan potensi yang dimiliki oleh seseorang sebagai bawaan sejak lahir. Unsur rohani ini dapat atau tidak berkembang, turut ditentukan oleh keadaan di luar dari seseorang atau lingkungan, dan didukung oleh keinginan kuat yang dimiliki oleh orang itu untuk mengembangkan atau tidak mengembangkannya. Bakat adalah suatu bentuk kemampuan khusus yang memungkinkan seseorang memperoleh keuntungan dari hasil pelatihannya sampai suatu tingkat lebih tinggi. Kalau personality dipahami sebagai totalitas manusia yang unik, maka bakat merupakan salah satu dari personality itu. Bakat merupakan potensi dan bukan sesuatu yang sudah betul-betul nyata dengan jelas. Bakat lebih sebagai kemungkinan yang masih harus diwujudkan. Jika tidak dengan sendirinya mengetahui bakat kita, walau sebenarnya kita memilikinya dan dapat mewujudkannya ketika kita menggali dan mengembangkannya. Bakat merupakan suatu karakteristik unik individu yang membuatnya mampu atau tidak mampu melakukan suatu aktivitas dan tugas secara mudah atau sulit, dan sukses atau tidak pernah sukses. Kecerdasan sebagai bakat, yaitu jenis-jenis kecerdasan. Kecerdasan linguistik. Kecerdasan linguistik memiliki ciri. Yang pertama, memberikan perhatian pada orang yang berbicara, suka belajar kata-kata baru, suka bercerita, suka membaca buku, sering memberikan instruksi kepada orang lain. Kecerdasan logis matematis. Cirinya, menyukai pelajaran matematika, mudah mengingat angka-angka, menikmati kegiatan percobaan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, banyak bertanya tentang bagaimana sesuatu dapat bekerja, menyukai permainan-permainan yang melibatkan strategi. Kecerdasan spasial. Cirinya adalah lebih menyukai kegiatan menggambar daripada bercerita, mudah mengenali tempat yang baru, lebih mudah membaca gambar daripada teks atau huruf, menyukai permainan yang merupakan bangunan bentuk 3 dimensi. Kecerdasan musikal. Cirinya adalah suka memainkan alat musik, suka mendengarkan musik, suka bernyanyi, suka mengingat melodi. Kecerdasan kinestik jasmani, yaitu cirinya mudah belajar naik sepeda, berseluncur, dan olahraga. Banyak menampilkan bahasa tubuh saat berbicara dengan orang lain, banyak beraktivitas fisik tanpa merasa lelah, mudah menirukan gerakan orang, selalu aktif. Kecerdasan antar pribadi. Kecerdasan antar pribadi ini adalah kecerdasan yang kita miliki. Kecerdasan antar pribadi, yaitu kemampuan untuk menilai dan memahami kebutuhan orang lain
dan bertindak sesuai cara mereka mengatur interaksi dengan seseorang. Kecerdasan intrapribadi, yaitu merupakan kemampuan dan berhubungan dengan kesadaran dan pengetahuan tentang diri sendiri, dapat memahami kekuatan dan kelemahan diri sendiri, mampu memotivasi dirinya sendiri dan melakukan disiplin diri. Hal-hal yang memengaruhi bakat. Yang pertama, unsur genetik. Yang kedua, latihan. Yang ketiga, struktur tubuh. Pola hubungan bakat dan kreativitas. Anak yang berbakat tetapi tidak kreatif. Anak yang berbakat dan kreatif. Remaja yang kreatif tetapi tidak berbakat. Orang dewasa kreatif dan berbakat. Mengembangkan bakat. Yang pertama itu perlu mengetahui bakat. Untuk mengetahui potensi diri, untuk merencanakan masa depan, untuk menentukan tugas atau kegiatan. Yang kedua, cara mengembangkan bakat, yaitu perlu keberanian, perlu dukungan, perlu didukung lingkungan, perlu memahami hambatan-hambatan pengembangan bakat dan cara mengatasinya. Mengenal adversity. Adversity merupakan keteguhan, semangat, kekuatan, kemampuan seseorang dalam mencapai tujuan. Ada 3 tipe, yaitu quitter, camper, dan cilimber. Mengevaluasi diri dengan menggunakan Adversity Response Profile (ARR). Mengenali spiritualitas. Aspek spiritualitas berhubungan dengan kehidupan manusia sebagai makhluk beriman. Demi lebih memahami konsekuensi hidup keagamaannya dalam kehidupan nyata, introspeksi atas kualitas spiritual dengan form penghayatan hidup keagamaan. Mengembangkan kekuatan dan mengatasi kelemahan diri sendiri. Yang pertama, introspeksi diri, mengenalkan diri, membangun kepercayaan diri, mengenal dan mengambil inspirasi dari tokoh-tokoh teladan, berpikir positif dan optimis tentang diri sendiri.